Erling Haaland cedera, diragukan tampil saat Man City hadapi Liverpool. Manchester City akan menjalani partai besar kontra Liverpool dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris 2024/25 di Etihad Stadium, Minggu, tanggal 23 Februari tahun 2025, malam WIB. Erling Haaland diragukan tampil di laga ini karena cedera. Haaland sudah absen membela Man City saat bertemu Real Madrid di Liga Champions pada tanggal 20 Februari lalu. Ia ada di bench pemain, namun tak diturunkan Pep Guardiola. Selanjutnya, Man City akan berhadapan dengan pemuncak klasemen Liga Inggris, Liverpool. Pep Guardiola belum bisa memastikan apakah Haaland sudah siap untuk bermain di laga tersebut. Saya belum tahu apakah Haaland bisa bermain melawan Liverpool. Hari ini, kita akan tahu. Mungkin saja, tapi saya belum tahu. Kami akan menjalani sesi latihan, dia akan melakukan tes, tapi saya belum tahu. Man City membutuhkan kemenangan untuk tetap bersaing di papan atas. Saat ini, mereka ada di posisi keempat dengan 44 poin, tertinggal 3 poin dari Nottingham Forest di posisi ketiga. Kami bisa bersaing dengan tim manapun. Kami punya 2 bek tengah yang absen selama 2 hingga 3 bulan. Premier League sangat penting untuk kami. Di Premier League, kami telah memainkan pertandingan yang bagus. Kami memang kurang stabil, tapi dalam pertandingan lain, seperti sebelumnya melawan Newcastle, kami berada di level yang tinggi. Kami akan mencoba memainkan permainan yang bagus dan meraih poin yang kami butuhkan untuk tetap lolos ke Liga Champions musim depan. Tinggal menunggu waktu hengkang, Kevin De Bruyne tak lagi dibutuhkan Pep Guardiola di Manchester City. Indikasi revolusi di dalam skuad Manchester City sudah terlihat dari aktivitas mereka pada bursa transfer musim dingin. The Citizens berinvestasi, meremajakan skuad, dengan datangnya Abdulkadir Husanov, Vitor Reis, Nico Gonzalez, hingga Omar Marmoush. Man City belajar dari fakta pahit di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan penurunan drastis dari segi performa. Selain karena badai cedera, usia pemain-pemain yang sudah memberi kesuksesan untuk klub juga tak lagi muda, seperti halnya Kevin De Bruyne. Gelandang serang asal Belgia berusia 33 tahun dan kontraknya akan habis pada Juni mendatang. Apabila tak diperpanjang, De Bruyne dapat pergi gratis sebagai free agent. Rumor kepergiannya semakin santer beredar jika melihat keputusan Pep Guardiola baru ini. Guardiola tak mau rumor semakin berlarut-larut soal masa depan De Bruyne. Ia menegaskan De Bruyne tak bermain karena ia telah memutuskannya demikian. Guardiola sudah membuat keputusan dan tak ada maksud baginya untuk tak lagi mempercayai De Bruyne. Keputusan saya, ya, tentu saja De Bruyne bermain di laga besar, dia bermain melawan Madrid di kandang, tentu saja dia bisa bermain. Hubungan dengan Kevin De Bruyne luar biasa. Saya sangat berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan untuk saya, tim, dan semuanya. Itu hanya sebuah keputusan. Biasanya saya tidak berbicara dengan para pemain, tidak hanya Kevin, tentang alasan mereka tidak bermain. Mereka tidak bertanya mengapa ketika saya memutuskan untuk membiarkan mereka bermain sejak awal atau selama pertandingan. Tetapi mungkin karena tuntutan, cara kami bermain sekarang karena absennya pemain atau kekuatan yang kami miliki dan fisik dan banyak hal lainnya, kami membutuhkan permainan yang lebih terkontrol dan tidak naik turun. De Bruyne telah meraih sukses sejak membela Man City dari 2015 pasca direkrut dari Wolfsburg. Ia sudah bermain 408 kali dengan catatan 105 gol dan 173 assist. De Bruyne juga sudah memenangi 16 trofi bersama klub, termasuk juga sejarah treble winner dengan Man City. Prediksi Manchester City vs Liverpool tanggal 23 Februari tahun 2025. Manchester City dan Liverpool akan bertemu di Etihad Stadium pada pekan ke-26 Premier League 2024/2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester City vs Liverpool ini dijadwalkan kick-off Minggu, tanggal 23 Februari tahun 2025,
jam 23.30 waktu Indonesia Barat, siaran langsung SCTV dan video. Man City baru saja mengalami pukulan telak di Liga Champions. Pasukan Josep Guardiola tersingkir dari kompetisi tersebut. Selain pertahanan yang rapuh, Guardiola juga harus mengatasi tumpulnya lini serang timnya dalam laga-laga krusial. Minimnya kreativitas dan efektivitas di sepertiga akhir lapangan menjadi perhatian utama jelang laga melawan Liverpool. Man City butuh respons cepat jika ingin menjaga posisi di 4 besar Premier League. Laga ini diprediksi berlangsung ketat dengan kedua tim memiliki peluang mencetak gol. Man City harus segera memperbaiki pertahanan mereka jika ingin mengamankan poin penuh di kandang. Sementara itu, Liverpool harus memanfaatkan inkonsistensi City untuk menjaga asa dalam perburuan gelar Premier League. Prediksi starting 11 Manchester City: Ederson, Gvardiol, Ake, Diaz, Luis Kovacic, Nico, Marmoush, Foden, Silva, Haaland. Guardiola, lawan Liverpool ujian bagus buat Man City. Manchester City masih mencoba menemukan lagi pijakannya di Premier League. Laga melawan Liverpool disebut sebagai ujian bagus lainnya. Lepas dari Liga Champions usai disingkirkan Real Madrid, Man City langsung menatap duel besar lain. Juara bertahan Premier League itu akan menjamu Liverpool di Etihad. Di Liga Inggris, Man City masih berusaha menemukan pijakan kuat. Mereka sempat menjalani periode buruk sedari November-Desember, dengan cuma sekali menang dalam 9 laga. Kemenangan atas Leicester City di penghujung Desember tahun lalu memulai sebuah periode yang lebih baik. 7 pertandingan dilalui, 5 diantaranya berhasil dimenangi. Namun kekalahan telak 1-5 dari Arsenal pada awal Februari kemarin menjadi sinyal bahwa Man City masih belum baik-baik saja. 2 kekalahan dari Madrid, kandang tandang dalam ajang Liga Champions, memperkuat argumen bahwa pasukan Pep Guardiola masih di bawah performa terbaiknya dan masih keteteran melawan tim top. Melawan Liverpool yang sejauh ini baru sekali kalah di Liga Inggris, Man City berharap bisa mengukur diri lagi. Konsistensinya mirip dengan timnya Jurgen Klopp. Mereka berhak ada di atas sana bersaing dengan Arsenal untuk gelar juara. Tim top di banyak aspek, cuma kalah sekali di Premier League. Itulah sebabnya ini sebuah tes bagus buat kami. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Manchester City jeblok karena 4 sebab ini. Manchester City gagal bersaing di kompetisi-kompetisi penting musim ini. Bernardo Silva mengungkapkan ada 4 alasan di balik keterpurukan Man City. Man City sesungguhnya memulai 2024-2025 dengan menjanjikan. Setelah menyabet Piala Community Shield, The Citizens tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan pertamanya di seluruh kompetisi dengan meraup 10 kemenangan. Di tengah laju bagus itu Man City kehilangan Rodri akibat cedera lutut parah sehingga harus absen sangat lama. Setelahnya beberapa pemain lain menyusul cedera, dan saat ini masih ada Manuel Akanji, Oscar Bob, John Stones dan Erling Haaland di ruang perawatan. Pada prosesnya, Manchester City kesulitan menyaingi Liverpool di Liga Inggris usai tertinggal 17 poin sampai sepertiga akhir kompetisi. Man City juga terdepak lebih awal di Liga Champions usai ditumbangkan juara bertahan Real Madrid. Bernardo Silva sudah memenangi 17 trofi bersama Man City sejak bergabung pada 2017. Menurut dia, kegagalan Man City di musim ini disebabkan oleh cedera, ketenangan dan kepercayaan diri yang tidak lagi sama, dan cara bermain. Kemerosotan ini tampak tidak bisa kupahami juga. Aku enggak punya jawaban yang tepat. Ada campuran berbagai hal yang telah terjadi di dalam klub juga. Tentu saja bukan hanya cedera, itu bukan alasan. Level ketenangan dan kepercayaan diri kami tidak lagi sama di musim ini. Cara bermain tim juga tidak sama, dan kami harus bangkit secepatnya. Fool myself by telling me lies when there's so many things that I